Shalom buat seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, di dalam menjalankan jam doa permata GBKP yang menjadi dasar renungan kita yang diambil dari Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan 12. Sebelum saya sampaikan renungan di jam doa ini, mari kita meminta kuasa Tuhan membimbing kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Engkau selalu mengajarkan kami Bapa agar kami mengerti sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat berterima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Layakkan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu Bapa di jam doa permata di minggu ini. Hadirlah Engkau melalui kuasa-Mu dan Roh-Mu bagi kami Tuhan, agar kami mampu menjalankan seturut dengan kehendak Bapa di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, buat seluruh adik-adik kami permata, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar bagi renungan kita untuk melakukan jam doa permata di minggu ini. Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan 12. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Demikian firman Tuhan sebagai bacaan kita dan renungan di jam doa permata di minggu ini. Permata yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini. Bagaimana kita masih dilayakkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita dimampukan juga untuk mengucap syukur tanda kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, kalau kita melihat kitab Ulangan 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16 secara menyeluruh, ada 3 hari raya utama yang diperingati, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Panen, Hari Raya Pondok Daun. Di dalam kitab Keluaran 34 ayat 22 dikatakan, pesta panen dipestakan saat memulai panen yang pertama, pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Pesta panen dilakukan sebagai persembahan sukarela yang diberikan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Ulangan 16 ayat 10. Memberi dengan kerelaan bukan karena terpaksa. Memberi karena telah lebih dahulu mendapat daripada pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga kita di dalam melaksanakan pesta panen akan mendatangkan sukacita bagi seluruh keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, termasuk bagi anak-anak permata yang dikasihi oleh Tuhan. Termasuk juga orang yang tinggal di dalam rumah, yaitu hamba laki-laki, hamba perempuan, juga bagi orang Lewi yang ada di tempatnya berada, baik orang asing dan anak yatim dan
janda. Saudaraku, pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bagaimana pesta panen dilakukan untuk mengingatkan bangsa Israel dahulu bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir. Sebagai budak tentunya bukan hal yang menyenangkan karena terkait dalam ketidakbebasan. Namun setelah bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir, dapat bebas mengerjakan lahannya dan menghasilkan, itu adalah sebagai rasa syukur atas pemberian yang datangnya daripada Tuhan. Jika dalam hidup perbudakan di Mesir bangsa ini hidup dalam pertolongan orang, maka ketika mereka bebas dari pekerjaan, mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka menghasilkan berkat Tuhan yang mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Mereka pun digerakkan untuk mau berbagi, mau memberi kepada orang lain. Sehingga dalam pesta panen terkandung makna bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan. Berkat tersebut dirasakan membawa sukacita bagi kehidupan bangsa ini dan mau menjadi berkat dengan berbagi dan memberi kepada orang lain. Saudara-saudara, pada kesempatan ini ketetapan pesta panen harus dilakukan dengan setia kepada Tuhan. Artinya harus dilakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun kita diingatkan bagaimana kita mengingat pemberian Tuhan bagi kita, saudaraku. Ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang terjadi di sekeliling di mana kita tinggal, bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita dan kehidupan manusia, sehingga memungkinkan kita untuk bersyukur atas segala apapun yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, di jam doa permata kita di minggu ini, bagaimana kita diingatkan kembali dalam pesta panen yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja kita. Dalam konteks sekarang mengarahkan kepada pemahaman yang aktualisasi secara iman kepada Tuhan. Tuhan telah memberi hasil atas tuaian kita. Dari hasil tuaian, umat datang memuliakan Tuhan dengan memberi persembahan pesta panen. Sesuai dengan agenda almanak di GBKP juga kita melaksanakan pesta panen setiap tahunnya. Untuk itu setiap jemaat, untuk itu setiap umat dan seluruh jemaat Tuhan, marilah bawa persembahan hasil tuaian kita. Bangsa Israel membawa bentuk-bentuk dari hasil tuaian kepada Tuhan. Kita juga membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya atas pekerjaan dan apapun yang kita miliki. Itu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri. Kiranya di jam doa permata kita di minggu ini, bagaimana kita berdoa secara khusus dalam pelaksanaan persembahan kerja rani. Marilah kita doakan itu sebagai kerinduan kita untuk ambil bagian dalam pelaksanaan kerja rani yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja GBKP. Kiranya melalui firman ini kita diingatkan dan memiliki komitmen kita kepada Tuhan, agar kita berbuat dan mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya seluruh permata dimanapun berada, kiranya rasakan bagaimana lawatan Tuhan hadir untuk memberkati kehidupan saudara. Kiranya seluruh permata juga jadi pioner terdepan untuk bisa melaksanakan ataupun memprakarsai, memberi semangat dorongan di tengah-tengah keluarga dan jemaat, agar di dalam mensukseskan dan menghargai pemberian Tuhan dalam persembahan kerja rani kita dimampukan setia di dalam iman dan pengharapan atas apa yang kita miliki dan bagaimana kita memakai berkat Tuhan atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu begitu menyentuh hati kami, sehingga kami rindu untuk selalu berdoa di jam doa permata ini, agar kami semua dimampukan dan seluruh anak-anak permata
Mereka ambil bagian dalam kemudahan mereka untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Engkau berkati firman ini agar menjadi hal yang bisa mendorong kami, baik dalam iman dan perbuatan, bahkan seluruh sikap hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.